Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Farmasi C yang beranggotakan Resti Fauziah, Vika Nurul Hafizoh, Alifia Dianira, dan Dinda Hana Priliawati Sodikin. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang reaksi kondensasi Claisen. Biografi Rainer Ludwig Claisen lahir pada 14 Januari 1851 di Cologne. Beliau adalah seorang ahli kimia Jerman yang terkenal karena karyanya dengan kondensasi karbonil dan penataan ulang sigmatropik. Ia dilahirkan sebagai putra ahli hukum dan belajar kimia di Universitas Bonn pada tahun 1869, di mana ia menjadi anggota KSTV Armenia. Dia bertugas di ketentaraan sebagai perawat pada tahun 1870 sampai 1871 dan melanjutkan studinya di Universitas Göttingen. Beliau kembali ke Universitas Bonn pada tahun 1872 dan memulai karir akademik di universitas yang sama pada tahun 1874 dan meninggal pada tahun 1930 di Godesberg am Rhein. Selanjutnya, penelitian. Kondensasi Claisen adalah kondensasi dua molekul ester dengan katalis basa memberikan suatu beta ketoester. Jadi, etil asetat bereaksi membentuk etil asetoasetat. Setidaknya salah satu reaksi harus enolizable atau memiliki alfa proton dan mampu menjalani deprotonasi untuk membentuk anion enolat. Ada beberapa kombinasi yang berbeda dari senyawa karbonil non-enolizable dan enolizable yang membentuk sedikit berbeda jenis dari kondensasi Claisen. Dasar yang digunakan tidak harus mengganggu reaksi dengan melakukan nukleofilik substitusi atau tambahan dengan karbon karbonil. Untuk alasan ini, natrium konjugat alkoksida dasar alkohol terbentuk, misalnya natrium etoksida jika etanol terbentuk sering digunakan. Dalam kondensasi Claisen campuran, sebuah basis non-nukleofilik seperti diisopropil amida litium atau LDA dapat digunakan karena hanya satu senyawa yang enolizable. LDA tidak dapat digunakan dalam Claisen klasik atau kondensasi Dieckmann karena hampir semua ester akan dikonversi menjadi ester enolat dan kondensasi tidak akan terjadi. Bagian alkoksi ester harus menjadi gugus lepas yang baik. Metil dan etil ester yang menghasilkan etoksi meninggalkan kelompok dan metoksi. Masing-masing biasanya digunakan. Jenis-jenis kondensasi Claisen. Kondensasi Claisen dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, yaitu kondensasi Claisen klasik, di mana pada kondensasi Claisen klasik hanya ada satu ester enolizable yang digunakan. Misalnya, pada reaksi etil asetat yang direaksikan dengan NaOCH2CH3 dan H2O akan menghasilkan etil asetoasetat dan etanol. Jenis kondensasi Claisen yang kedua yaitu kondensasi Claisen campuran, di mana pada kondensasi ini yang digunakan yaitu ester enolizable atau keton dan ester non-enolizable yang digunakan. Jenis kondensasi Claisen yang ketiga yaitu kondensasi Dieckmann, di mana pada kondensasi ini molekul dengan dua kelompok intermolekul ester bereaksi sehingga membentuk siklik beta ketoester. Dalam hal ini, cincin yang terbentuk tidak boleh tegang. Biasanya, kondensasi Dieckmann beranggotakan 5 atau 6 rantai cincin. Contohnya, pada reaksi dietil adipat yang direaksikan dengan NaOCH2CH3 dan H2O akan menghasilkan etil 2-oksosiklopentanat karboksilat dan etanol. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.